Halo teman-teman, kembali lagi bareng aku di Tutor Edukasi yang kali ini akan membahas mengenai sebuah tema yang tidak jauh berbeda dari pembahasan kita sebelumnya, yakni mengenai sekolah inklusi. Jadi, apa sih sekolah inklusi itu? Yang pertama kita akan bahas mengenai sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah sekolah reguler non-SLB yang menyelenggarakan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus sehingga mereka dapat memperoleh kesempatan belajar yang sama dengan anak pada umumnya. Jadi teman-teman, sekolah inklusi ini adalah sekolah reguler di mana peserta didik umum dapat belajar di sana. Sekolah reguler seperti tingkatan SD, SMP, SMA. Kemudian, teman-teman, sekolah inklusi ini juga mengakomodasi kebutuhan peserta didik untuk turut belajar bersama peserta didik umum. Sehingga di sekolah inklusi ini ada dua jenis peserta didik, yakni peserta didik umum dan juga peserta didik dari teman-teman anak berkebutuhan khusus. Jadi, apa sih syarat-syarat sekolah inklusi? Jadi teman-teman, seperti penjelasan yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa sekolah inklusi itu kan sekolah reguler. Namun, sekolah inklusi ini juga mengakomodasi kebutuhan peserta didik khusus seperti itu. Jadi, anak berkebutuhan khusus tersebut dapat sekolah di sekolah reguler atau sekolah inklusi itu karena sudah mengakomodasi kebutuhannya dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama yakni memiliki surat keterangan lulus dari jenjang pendidikan sebelumnya. Jadi misalkan anak tersebut ingin masuk ke sekolah menengah pertama negeri di suatu kota. Sekolah tersebut merupakan sekolah inklusi, maka ia harus melampirkan surat keterangan atau jenjang pendidikan sebelumnya. Misalkan surat keterangan lulus dari sekolah dasar, atau ketika masuk SMA berarti surat keterangan lulus dari SMP-nya, seperti itu. Kemudian batas usia tertentu. Jadi untuk anak berkebutuhan khusus pun juga ada usianya teman-teman. Jadi tidak semena-mena oh ketika mereka usia 21 tahun masuk SMP kayak gitu nggak bisa teman-teman. Jadi ada batas usia yang harus dimiliki oleh masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian yang ketiga yakni mempunyai akte dan juga akte kelahiran dan juga KK. Jadi di sini memang anak berkebutuhan khusus tersebut juga harus jelas keluarganya, aktenya, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, memenuhi ambang batas nilai rapot. Jadi teman-teman, sebenarnya kan sekolah inklusi itu sekolahnya bareng dengan anak-anak reguler atau anak-anak pada umumnya. Jadi memang diperlukan sekali adanya ambang batas nilai rapot. Mengapa seperti itu? Karena diharapkan anak-anak berkebutuhan khusus tersebut meskipun ia memiliki kebutuhan khusus, mereka bisa berkomunikasi, berinteraksi, dan belajar bersama dengan anak-anak reguler pada umumnya gitu. Karena ditakutkan kalau mereka tidak memenuhi ambang batas nilai raport yang ada di sekolah tersebut, nanti diharapkan ada beberapa hal yang tidak kita inginkan terjadi di sekolah, seperti itu teman-teman. Kemudian juga takutnya kan anak tersebut akan sangat-sangat-sangat kesulitan untuk memahami materi yang ada di sekolah tersebut. Jadi akan sangat jauh tertinggal dengan anak umumnya seperti itu. Jadi di sini diperlukan adanya ambang batas nilai raport. Tapi teman-teman tenang saja, di sekolah inklusi ini ambang batas nilai raport antara anak berkebutuhan khusus dengan siswa reguler itu berbeda. Jadi ada beberapa kriteria-kriteria yang membedakan antara nilai batas rapot anak reguler dan juga berkebutuhan khusus. Jadi tidak perlu ditakutkan karena memang sekolah sudah mengakomodasi kebutuhannya sehingga meskipun ada nilai ambang batas rapot tidak akan membebankan anak dengan kebutuhan khusus dapat sekolah di sekolah inklusi. Kemudian selanjutnya kelebihan sekolah inklusi. Sebenarnya kan teman-teman, anak dengan berkebutuhan khusus itu kan juga bisa masuk di sekolah SLB atau sekolah luar biasa. Jadi kenapa sih? Mungkin ini menjadi salah satu pandangan bagi orang tua, bagi parents yang memiliki anak berkebutuhan khusus, kiranya anaknya itu prefer dimasukkan untuk di sekolah SLB atau sekolah inklusi. Dan di sini aku akan memberikan beberapa kelebihan anak jika dimasukkan di sekolah inklusi. Yang pertama yakni meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi. Jadi teman-teman, tentunya ya, karena kalau di sekolah SLB itu kan
khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi mungkin interaksinya, kemudian komunikasinya dengan teman-teman berkebutuhan khusus, sehingga kurang lebih luas, seperti itu teman-teman. Sedangkan kalau di sekolah inklusi, karena sekolahnya bersama anak reguler, sekolahnya bareng anak umum, jadi tingkatan komunikasi, keterampilan sosialnya akan lebih terasa ketika mereka berada di sekolah inklusi. Karena jenis-jenis temannya akan semakin beragam. Kemudian yang kedua, membuat siswa menjadi lebih aktif. Tentunya kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah reguler itu akan lebih beragam dan lebih banyak dibandingkan dengan sekolah SLB, sehingga di sini akan membuat anak menjadi lebih aktif. Kemudian yang ketiga, membantu siswa mengakses kurikulum secara lengkap. Jadi secara lengkap di sini dapat diklasifikasikan ke dalam dua hal. Jadi ketika anak berkebutuhan khusus sekolah di sekolah inklusi, apakah kurikulumnya itu sama dengan anak reguler? Jawabannya bisa berbeda-beda teman-teman. Bisa jawabannya sama jika anak berkebutuhan khusus tersebut memang mampu jika kurikulumnya digabungkan dengan anak reguler pada umumnya. Kan yang dinamakan anak berkebutuhan khusus itu kan banyak jenisnya, beraneka ragam. Mungkin ada teman-teman yang memiliki kekurangan di kaki atau memiliki kekurangan di tangan sehingga mereka kesulitan untuk berjalan. Kemudian sekolah menggunakan kursi roda. Itu kan juga dinamakan anak dengan berkebutuhan khusus. Namun kecerdasan mereka, kemudian pemikiran mereka ternyata setara dengan anak-anak reguler lainnya. Jika kondisinya seperti itu, tentunya otomatis kurikulum yang digunakan atau kurikulum yang diajarkan antara peserta didik berkebutuhan khusus dengan anak reguler menjadi sama. Seperti itu ya teman-teman, menjadi sama. Kemudian ada juga jika memang peserta didik yang berkebutuhan khusus itu memiliki kemampuan yang tidak setara dengan anak reguler atau memiliki lebih lambat dalam memahami materi, maka pendidik ini dapat mengakomodasi kurikulum atau juga mengakomodasi modul ajar untuk peserta didik berkebutuhan khusus tersebut. Jadi misalkan dari capaian pembelajaran, untuk anak reguler capaian pembelajarannya misalkan 4, sedangkan anak berkebutuhan khusus mungkin capaian pembelajarannya bisa lebih dikurangi 2, atau kompleksitas capaian pembelajarannya bisa disederhanakan. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini lebih prefer di sekolah inklusi karena siswa itu dapat mengakses kurikulum secara lengkap, baik kurikulum mayoritas secara reguler atau umum maupun kurikulum akomodasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik khusus itu sendiri. Kemudian yang keempat, menghormati keberagaman tentunya teman-teman. Kalau di sekolah inklusi kan banyak jenis-jenis teman-temannya. Jadi bisa saling menghargai, saling menghormati, saling mendukung, suportif, dan ini yang memang diharapkan bahwa anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus itu dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan peserta didik umum atau reguler. Dengan begitu diharapkan ketika nanti anak berkebutuhan khusus tersebut terjun di masyarakat, dia sudah mampu mengadaptasi dirinya dalam lingkungan masyarakat. Ketika ada kelebihan, tentunya ada kekurangan ya teman-teman. Jadi tadi ada 4 kelebihan kenapa anak dapat disekolahkan di sekolah inklusi. Kalau ini ada 2 kekurangan anak disekolahkan di sekolah inklusi gitu teman-teman. Yang pertama adalah rentan terhadap intimidasi tentunya. Ini mungkin lebih banyak akan terjadi di sekolah dengan tingkat dasar ya teman-teman. Karena memang kadang tuh anak-anak di sekolah dasar itu belum mengetahui yang namanya perbedaan, kemudian yang namanya kekurangan atau kelebihan seperti itu. Jadi anak sekolah dasar itu kan masih kecil, jadi mungkin pola pikir mereka tuh terhadap perbedaan itu masih sangat kental. Oh, kenapa saya seperti ini, dia seperti itu, kenapa kok kita tidak sama seperti itu. Dan di sini tentunya pentingnya peran guru, peran wali murid, juga lingkungan sekolah memberikan suasana pendidikan yang aman, nyaman, kooperatif, dan suportif agar intimidasi ini tidak terjadi di sekolah-sekolah inklusif. Seperti itu teman-teman. Di sini juga pentingnya kolaborasi antar peserta didik, kemudian juga wali peserta didik, baik wali peserta didik dari siswa umum reguler maupun dari anak berkebutuhan khusus untuk sama-sama menjaga bagaimana agar intimidasi ini tidak terjadi. Namun teman-teman yang perlu digarisbawahi adalah kan sekolah inklusi itu adalah sekolah yang mampu mengakomodasi kebutuhan peserta didik
khusus atau anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi tidak semua sekolah reguler itu merupakan sekolah inklusi. Hanya beberapa saja sekolah reguler yang lolos verifikasi persyaratan baik dari sumber dayanya, kemudian fasilitasnya, akomodasi kurikulumnya yang bisa mencanangkan sebagai sekolah inklusi. Dan tentunya ketika sekolah tersebut sudah mencanangkan sekolah inklusi yang lolos persyaratan untuk membuka pendaftaran bagi sekolah inklusi, tentunya hal ini lebih banyak akan tidak terjadi karena memang sekolah-sekolah tersebut sudah siap untuk membuka peluang belajar bareng anak berkebutuhan khusus. Jadi di sini bunda-bunda tidak perlu takut untuk memasukkan ke sekolah inklusi. Yang penting harus adanya komunikasi baik antara orang tua, wali, orang tua, peserta didik dan juga guru-guru di sekolah. Kemudian yang kedua, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya ini teman-teman memang terjadi karena kadang di sekolah inklusi itu kan ada guru pendamping. Jadi kalau di sekolah inklusi itu ada guru pendamping untuk siswa inklusi. Jadi kayak ada guru tambahan gitu. Ada guru yang mengajar di kelas, juga ada guru tambahan yang memang beliau merupakan guru yang memiliki latar belakang pendidikan anak berkebutuhan khusus seperti itu. Tapi memang beberapa guru-guru tersebut belum banyak di sekolah. Jadi misalkan ternyata di sekolah A ada 10 anak berkebutuhan khusus, sedangkan gurunya masih satu dan lain sebagainya. Tapi memang ini keterbatasan sumber daya guru ini memang salah satu hal yang masih menjadi polemik teman-teman. Tapi tenang saja, ketika sekolah tersebut sudah mencanangkan sebagai sekolah inklusi, pasti sudah ada guru inklusi yang mendampingi di sana. Namun memang jumlahnya masih terbatas seperti itu. Maka dari itu, solusi yang diberikan oleh pemerintah juga untuk memberikan training atau kegiatan-kegiatan pembelajaran kepada guru-guru yang latar belakangnya merupakan guru umum, misalkan guru matematika, ekonomi, geografi, untuk belajar mengenai siswa berkebutuhan khusus seperti itu. Jadi itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan sumber daya yang dapat membantu anak-anak inklusi dalam belajar di sekolah inklusi. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Jadi kita sudah membahas mengenai sekolah inklusi, kemudian syarat masuk di sekolah inklusi, kelebihan, kekurangan. Sekarang kita ada di kesimpulan. Jadi sebenarnya apa sih sekolah inklusi itu? Sekolah inklusi adalah sekolah reguler yang mengakomodasi dan memfasilitasi pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Peserta didik berkebutuhan khusus dapat melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah inklusi asalkan dapat memenuhi persyaratan yang disyaratkan. Seperti tadi kakak, akte, kemudian usia, kemudian juga surat keterangan lulus, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran kali ini bisa menjadi informasi tambahan bagi teman-teman untuk lebih memahami mengenai sekolah inklusi itu apa sih. Oke teman-teman, see you in the next video and bye-bye teman-teman.